Perkenalkan, nama saya Misal Fisisela Maria Wawuruntu, NIM 21012003, kelas 4A KBG. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama adalah kontraktor. Seorang kontraktor adalah wirausaha yang bertanggung jawab untuk mengelola proyek konstruksi mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Kontraktor dapat bekerja secara sendiri dan bekerja sama dengan perusahaan besar. Yang kedua adalah konsultan teknik sipil. Konsultan teknik sipil adalah wirausaha yang melayani konsultasi pada proyek-proyek konstruksi seperti perencanaan dan perancangan struktur bangunan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Yang ketiga adalah pengembang properti. Pengembang properti adalah wirausaha yang mengembangkan properti atau tanah untuk keperluan komersial atau perumahan. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan mengelola properti. Yang keempat adalah kontraktor perbaikan. Kontraktor perbaikan adalah wirausaha yang spesialis dalam melakukan perbaikan dan renovasi. Mereka dapat melakukan pekerjaan mulai dari perbaikan atap, instalasi listrik, perbaikan pipa, hingga renovasi rumah seperti kamar mandi dan dapur. Dan yang kelima adalah penyediaan layanan teknik sipil. Penyediaan layanan teknik sipil adalah wirausaha yang menyediakan layanan teknik sipil seperti survei tanah, perencanaan infrastruktur, pengukuran dan pemetaan, dan pengujian material. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah supplier material. Supplier material konstruksi adalah wirausaha yang menyediakan bahan-bahan dan peralatan konstruksi seperti semen, pasir, batu, kayu, besi, dan lain-lain. Mereka juga dapat menjadi distributor dan produsen material konstruksi. Demikian penjelasan saya tentang bentuk-bentuk wirausaha. Semoga dapat dimengerti dan bisa bermanfaat. Terima kasih dan dadah. Hai, perkenalkan nama saya Alfa Androsi Putra Manitik, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi Bangunan Gedung. Dengan NIM 21012001, kelas 4A D4 KBG. Saya akan mempresentasikan bentuk-bentuk wirausaha dalam mata kuliah entrepreneurship. Bidang teknik sipil menawarkan banyak peluang bagi para wirausaha untuk mengembangkan bisnis mereka. Bisnis teknik sipil mencakup banyak sekali bidang konstruksi, perencanaan, desain, manajemen proyek, dan pengelolaan sumber daya manusia. Konsultan teknik sipil. Konsultan teknik sipil adalah bentuk wirausaha dalam bidang teknik sipil yang fokus pada penyediaan jasa konsultasi dalam perencanaan dan desain proyek. Seorang konsultan teknik sipil biasanya diperlukan dalam tahap perencanaan proyek, termasuk analisis kebutuhan dan persyaratan, penentuan rencana desain, dan pembuatan estimasi biaya proyek. Konsultan teknik sipil juga dapat terlibat dalam pengawasan konstruksi untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Kontraktor konstruksi. Kontraktor konstruksi adalah salah satu bentuk wirausaha dalam bidang teknik sipil yang paling umum. Seorang kontraktor bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pengawasan konstruksi, dan juga harus mampu mengelola sumber daya manusia, pengadaan bahan dan peralatan, serta mengelola anggaran proyek. Pengembangan properti. Pengembangan properti adalah bentuk wirausaha dalam bidang teknik sipil yang fokus pada pengembangan proyek properti, seperti apartemen, kondominium, atau perumahan. Seorang pengembang properti harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai kebutuhan pasar dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pengembangan properti.
Manajer proyek. Manajer proyek adalah bentuk wirausaha dalam bidang teknik sipil yang fokus pada manajemen proyek konstruksi. Seorang manajer proyek bertanggung jawab atas pengelolaan proyek, perencanaan dari awal hingga akhir, pengawasan konstruksi, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan anggaran proyek. Pengusaha perorangan. Pengusaha perorangan adalah bentuk wirausaha dalam bidang teknik sipil yang fokus pada penyediaan jasa. Kesimpulan dalam materi-materi tersebut adalah bentuk-bentuk dalam berwirausaha, terlebih dalam dunia teknik sipil, harus memiliki skill beserta konsep agar dapat membentuk nilai jual dalam berwirausaha. Saya Alfa Androsi Putra Manitik. Sekedar presentasi dari saya. Terima kasih. Dalam teknik sipil terdapat beberapa bentuk wirausaha yang dapat dilakukan, yaitu kontraktor konstruksi, konsultan teknik sipil, pengembangan properti, kontraktor jalan, ahli geoteknik, dan pemborong bangunan. Semua bentuk wirausaha tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam konstruksi teknik sipil dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Mengelola sumber daya manusia, mengelola keuangan, menjalin kemitraan, dan mengembangkan jaringan bisnis untuk meningkatkan potensi keberhasilan bisnis adalah seorang wirausaha yang harus mengenali peluang tersebut. Perkenalkan, nama saya Excel Galileo Pusung. Saya dari kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung dengan NIM 21012002. Saat ini saya akan membahas makalah entrepreneurship dengan topik bentuk-bentuk wirausaha. Berikut adalah beberapa bentuk wirausaha yang umum ditemukan. Yang pertama, wirausaha individu, yang kedua wirausaha keluarga, yang ketiga itu wirausaha sosial, yang keempat itu wirausaha franchise, yang kelima itu wirausaha online, yang keenam itu wirausaha kreatif, yang ketujuh itu wirausaha inovatif, dan yang kedelapan itu wirausaha kecil dan menengah atau UKM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juandars Emmanuel Jona dengan nomor NIM 21012007. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Sipil yang berasal dari kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk wirausaha yang berada dalam dunia teknik sipil. Lanjut. Bentuk-bentuk wirausaha. Wirausaha memiliki berbagai macam bentuk, yaitu 1. Wirausaha individu atau perseorangan. Wirausaha yang menjalankan bisnis sendiri tanpa melibatkan orang lain sebagai mitra atau karyawan. Kedua, wirausaha kemitraan yang melibatkan beberapa orang sebagai mitra dalam mengelola bisnis atau usaha. Dan ketiga, wirausaha sosial yang membantukan tujuan sosial dan profit dalam menjalankan bisnis atau usaha. Wirausaha yang skala kecil yang menjalankan bisnis dengan skala yang terbatas, seperti bisnis kuliner, jasa, atau kerajinan tangan. Wirausaha skala menengah yang menjalankan bisnis dengan skala yang lebih besar dan memerlukan modal yang lebih besar pula. Wirausaha skala besar yaitu yang menjalankan bisnis dengan skala yang sangat besar dan kompleks, seperti perusahaan multinasional. Wirausaha digital yang menjalankan bisnis secara online atau digital, seperti bisnis e-commerce, aplikasi, atau website. Bentuk-bentuk wirausaha jika dilihat dari legalitas hukum dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu wirausaha informal atau tidak berbadan hukum, yang adalah bentuk wirausaha yang tidak memiliki badan hukum tersendiri dan tidak terdaftar secara resmi di instansi pemerintah. Bisnis
ini umumnya dimulai dengan modal yang kecil dan dikelola secara sederhana. Contohnya yaitu PKL atau pedagang kaki lima, warung makan, pengrajin, dan tukang ojek. Wirausaha formal atau berbadan hukum, yang adalah bentuk wirausaha yang memiliki badan hukum tersendiri dan terdaftar secara resmi di instansi pemerintah, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bentuk wirausaha ini seringkali memulai bisnis dengan modal yang sangat besar dan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Demikian presentasi saya yang berbicara mengenai bentuk-bentuk wirausaha. Semoga kiranya dapat memberikan sedikit gambaran tentang apa-apa saja yang dapat kita temui dalam dunia wirausaha, terlebihnya dalam dunia teknik sipil. Terima kasih dan salam. Baiklah, saya akan mempresentasikan topik yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk wirausaha. Pembahasan. Ada beberapa bentuk wirausaha yang dapat dilakukan dalam bidang teknik sipil, diantaranya 1. Kontraktor konstruksi. Kontraktor konstruksi adalah suatu bentuk wirausaha yang paling umum di bidang teknik sipil. Kontraktor konstruksi bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan mengelola proyek konstruksi dari awal hingga akhir. Mereka mungkin bekerja untuk klien swasta atau publik, dan proyek yang mereka kelola bisa seragam seperti jalan raya, jembatan, gedung perkantoran, dan sebagainya. Kedua, konsultan teknik sipil. Konsultan teknik sipil adalah seorang yang memberikan saran dan bimbingan teknis dalam proyek konstruksi. Mereka mungkin bertanggung jawab untuk merancang proyek, melakukan pengawasan konstruksi, atau menyediakan solusi teknis untuk masalah yang muncul selama konstruksi. Konsultan teknik sipil mungkin bekerja sendiri atau bekerja di bawah naungan perusahaan konsultan. Ketiga, pengembang properti. Pengembang properti adalah orang atau perusahaan yang mengembangkan properti baru atau memperbarui properti yang sudah ada. Mereka mungkin merancang atau membangun serta mengelola properti tersebut, dan biasanya bertanggung jawab untuk menemukan pembiayaan dan investor untuk proyek mereka. Keempat, pelaksana proyek infrastruktur. Pelaksana proyek infrastruktur bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan instalasi air. Mereka harus memiliki pengetahuan teknis yang kuat dan kemampuan manajemen proyek yang baik untuk mengkoordinasikan berbagai tim yang terlibat dalam proyek. Berikut bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama ada badan usaha industri atau badan usaha yang pekerjaannya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Selanjutnya badan usaha perniagaan atau badan usaha yang pengelolaan usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Yang ketiga badan usaha agraris atau badan usaha yang bergerak dalam pengolahan dalam usaha tanah. Yang keempat badan usaha ekstraktif atau badan usaha yang mengolah dan mengelola penggalian, mengambil serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Dan yang kelima badan usaha jasa atau badan usaha yang usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Candi Runtuene. Saya berasal dari kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung dengan NIM 21012016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat mengenai kewirausahaan. Ikut bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama itu bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama, badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang pekerjaannya mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Yang kedua ada badan usaha perniagaan. Badan usaha perniagaan adalah badan usaha yang pengelolaan usahanya
membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Yang ketiga, ada badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dalam usaha tanah. Yang keempat, badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang mengolah dan mengelola penggalian, mengambil, serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Yang terakhir ada badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Hasil presentasi makalah saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Candiruntuene. Saya berasal dari kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung dengan NIM 21012016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat mengenai kewirausahaan. Ikut bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama itu bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama, badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang pekerjaannya mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Yang kedua ada badan usaha perniagaan. Badan usaha perniagaan adalah badan usaha yang pengelolaan usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Yang ketiga ada badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dalam usaha tanah. Yang keempat, badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang mengolah dan mengelola penggalian, mengambil, serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Yang terakhir ada badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Hasil presentasi makalah saya. Terima kasih. Mengembangkan sikap wirausaha. Pengertian wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk memulai dan mengembangkan bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Seseorang wirausaha memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi peluang bisnis, mengambil risiko, mengelola sumber daya, dan memimpin untuk mencapai tujuan bisnis. Pentingnya wirausaha dalam teknik sipil. Dalam teknik sipil, wirausaha sangat penting untuk memimpin dan mengelola proyek-proyek konstruksi. Seseorang wirausaha dalam teknik sipil harus memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengelola anggaran, merencanakan proyek, mengambil risiko, dan memimpin tim untuk mencapai tujuan bisnis. Seseorang wirausaha dalam teknik sipil juga harus dapat memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek konstruksi seperti risiko keuangan, teknis, dan lingkungan. Wirausaha dalam teknik sipil harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi proyek dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Langkah-langkah untuk mengembangkan sikap wirausaha. Pertama, tingkatkan keterampilan. Kedua, identifikasi peluang bisnis. 3, mengambil risiko. 4, perencanaan proyek dengan cermat. Kesimpulan, dengan mengembangkan sikap wirausaha dalam teknik sipil, individu dapat membangun karir yang sukses dan membuka peluang bisnis baru yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat keseluruhan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naomi Putri Atohema dari jurusan Teknik Sipil Prodi D4 Konstruksi Bangunan Gedung kelas 4A. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang bentuk-bentuk wirausaha. Bentuk-bentuk kewirausahaan.
1. Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari segi pengelolaannya. Yang pertama, badan usaha industri adalah badan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Yang kedua, bahan usaha pemiagaan adalah badan usaha yang pengelolaan usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Yang ketiga, badan usaha agraris adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dalam usaha tanah. Yang keempat, badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang mengelola dan mengelola penggalian, mengambil serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Yang kelima, badan usaha jasa adalah badan usaha yang aktivitasnya usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. 2. Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legitimitas hukum. Yang pertama, badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang dan diri sendiri yang memimpin pemiliknya serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua, persekutuan firma adalah badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama serta merekalah pemiliknya. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV adalah suatu perkumpulan di mana satu atau lebih anggotanya mengikat diri untuk menyerahkan modalnya ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih beberapa anggota lainnya dengan nama bersama dan mereka merupakan pemiliknya. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT adalah suatu perseroan yang memperoleh modalnya dengan mengeluarkan sero-sero atau saham, di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diberikan. Sekian dari presentasi tentang materi bentuk-bentuk wirausaha. Jika ada kesalahan kata atau lainnya, mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Preti Marcelina Miko Pangkei, NIM 21012025, kelas 4A KBG. Saya akan memaparkan materi tentang bentuk-bentuk wirausaha. Bentuk kewirausahaan. Yang pertama, bentuk-bentuk badan usaha. Dilihat dari segi pengelolaannya. A. Badan usaha industri adalah badan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. B. Badan usaha perniagaan adalah badan usaha yang mengelola usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. C. Badan usaha agrasi adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dalam usaha tanah. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang mengelola penggalian, mengambil serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. E. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang aktivitasnya usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. 2. Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legalitas hukum. A. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang dan ia sendiri yang memimpin, serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Persekutuan firma adalah badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, serta merekalah pemiliknya. C. Persekutuan komanditer atau CV adalah suatu perkumpulan di mana satu atau lebih anggotanya mengikat diri untuk menyerahkan modalnya ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih dengan nama bersama dan mereka merupakan pemiliknya. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu perseroan yang memperoleh modalnya dengan mengeluarkan sero-sero atau saham, di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Evander Rumbai, NIM 21012017, kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk wirausaha. Bentuk-bentuk wirausaha meliputi banyak hal,
seperti badan usaha industri yang bergerak seperti pada bidang industri tekstil, sepatu, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada badan usaha perniagaan yang pengelolaan usahanya membeli barang untuk dijual tanpa mengubah sifat barang itu. Contoh ekspor impor, grosir, agen, dan sebagainya. Lalu badan usaha agraris, badan usaha yang bergerak dalam usaha tanah, misalnya pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Lanjut, badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang mengelola penggalian, mengambil, serta mengumpulkan kekayaan dari alam, misalnya pertambangan, dan sebagainya. Juga ada badan usaha jasa yang bergerak dalam pemberian jasa pada konsumen. Sekian dan terima kasih. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah seseorang yang menciptakan dan mengembangkan bisnis dengan mengambil resiko dan inisiatif sendiri. Wirausaha dapat merancang, memulai, dan mengelola sebuah usaha yang dapat berupa perusahaan kecil atau besar, baik itu bergerak dalam bidang jasa maupun produksi. Seorang wirausaha harus mampu mengenali peluang bisnis yang ada di sekitarnya, mengembangkan ide-ide kreatif, membuat rencana bisnis yang matang, dan berani mengambil risiko dalam menjalankan bisnisnya. Seorang wirausaha juga harus mampu mengelola sumber daya manusia, mengelola keuangan, menjalin kemitraan, dan mengembangkan jaringan bisnis untuk meningkatkan potensi keberhasilan bisnisnya. Dalam kaitannya dengan perekonomian suatu negara, peran wirausaha sangat penting karena mereka mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan sektor ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah seringkali memberikan dukungan dan fasilitas bagi para wirausaha dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Berikut ada beberapa contoh, di antaranya kontraktor konstruksi. Seorang kontraktor konstruksi merupakan wirausaha yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi bangunan dan infrastruktur. Kontraktor konstruksi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, konsultan teknik sipil. Konsultan teknik sipil adalah wirausaha yang memberikan layanan konsultasi teknik sipil kepada klien mereka. Konsultan teknik sipil dapat bekerja secara independen atau bekerja untuk perusahaan konsultan besar yang menyediakan layanan teknik sipil yang lengkap. Yang ketiga, pengembangan properti. Seorang pengembang properti adalah wirausaha yang membeli tanah dan mengembangkan properti di atasnya. Pengembang properti juga bertanggung jawab untuk memasarkan dan menjual properti yang telah mereka bangun. Yang keempat, kontraktor jalan kontraktor. Jalan adalah wirausaha yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya. Mereka dapat bekerja dengan pemerintah atau perusahaan swasta dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, ahli geoteknik. Ahli geoteknik adalah wirausaha yang ahli dalam mempelajari kondisi geologi dan tanah serta memahami bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi proyek teknik sipil. Yang keenam, pemborong bangunan. Pemborong bangunan adalah wirausaha yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi bangunan.
Pemborong bangunan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, dalam teknik sipil terdapat beberapa bentuk wirausaha yang dapat dilakukan, yaitu kontraktor konstruksi, konsultan teknik sipil, pengembang properti, kontraktor jalan, ahli geoteknik, dan pemborong bangunan. Seorang wirausaha harus mampu mengenali peluang bisnis, membuat rencana bisnis yang matang, mengelola sumber daya manusia, mengelola keuangan, menjalin kemitraan, dan mengembangkan jaringan bisnis untuk meningkatkan potensi keberhasilan bisnisnya. Wirausaha adalah seseorang yang menciptakan dan mengembangkan bisnis dengan mengambil resiko dan inisiatif sendiri. Dalam bidang teknik sipil ada beberapa bentuk wirausaha yang dapat dilakukan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, kontraktor konstruksi. Seorang kontraktor konstruksi merupakan wirausaha yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi bangunan ataupun infrastruktur. Yang kedua, konsultan teknik sipil. Konsultan teknik sipil adalah wirausaha yang memberikan layanan konsultasi teknik sipil kepada klien mereka. Yang ketiga, pengembangan properti. Seorang pengembang properti adalah wirausaha yang membeli tanah dan mengembangkan properti di atasnya. Yang keempat, kontraktor jalan. Kontraktor jalan adalah wirausaha yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya. Yang kelima, ahli geoteknik. Ahli geoteknik adalah wirausaha yang ahli dalam mempelajari kondisi geologi dan tanah, serta memahami bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi proyek teknik sipil. Yang keenam, pemborong bangunan. Pemborong bangunan adalah wirausaha yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi bangunan. Perkenalkan, nama saya Gloria Esther Michelle Muin dengan NIM 21012032 dari kelas 4A KBG. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang bentuk-bentuk wirausaha. Ini merupakan 2 poin yang akan dibahas dalam video ini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari segi pengelolaannya. Yang pertama ada badan usaha industri, adalah badan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dikonsumsi. Yang kedua ada badan usaha perniagaan, adalah badan usaha yang mengelola usahanya dengan membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang tersebut. Yang ketiga ada badan usaha agraris, adalah badan usaha yang bergerak untuk mengelola usaha tanah. Yang keempat ada badan usaha ekstraktif, adalah badan usaha yang mengelola penggalian, pengambilan, serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Yang kelima ada badan usaha jasa, adalah badan usaha yang aktivitasnya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Untuk pembahasan yang kedua ada bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legalitas hukum. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang dan ia sendiri yang memimpin, memilikinya, serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua ada persekutuan firma, adalah badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama serta merekalah pemiliknya.
Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV. Adalah suatu perkumpulan di mana satu atau lebih anggotanya mengikat diri untuk menyerahkan modalnya ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih beberapa anggotanya dengan nama bersama dan mereka merupakan pemiliknya. Dan yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT. Adalah suatu perseroan yang memperoleh modalnya dengan mengeluarkan sero-sero atau saham, di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab besar atas modal yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 210122008, kelas 4 AKBG. Saat ini, saya akan menjelaskan makalah tentang bentuk-bentuk wirausaha. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi, resiko, atau ketidakpastian. Bentuk-bentuk kewirausahaan. Yang pertama, bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari segi pengolahannya. Badan usaha industri adalah badan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Badan usaha peniagaan adalah badan usaha dan pengolahan usahanya memberikan barang-barang untuk dijual tanpa mengubah sifat barang. Badan usaha agraris adalah bahan usaha yang bergerak dalam pengolahan dalam usaha tanah. Badan usaha ekstraktif adalah bahan usaha yang mengelola dan penggalian, mengambil, serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang aktivitasnya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legitimitas hukum. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang dan diri sendiri yang memimpin pemiliknya serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Persekutuan firma adalah badan usaha yang didirikan lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama serta merekalah pemiliknya. Persekutuan komanditer atau CV adalah suatu perkumpulan di mana satu atau lebih anggotanya mengikat diri untuk menyerahkan modalnya ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih beberapa anggota lainnya dengan bersama dan mereka merupakan suatu tim. Baiklah, itulah video tentang bentuk-bentuk wirausaha. Terima kasih. Selamat malam, saya Lewis Tiwo dari kelas 4A akan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama itu wirausaha individu atau wirausaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Yang kedua, wirausaha keluarga, yaitu wirausaha yang dimiliki atau dijalankan oleh keluarga atau kerabat dekat. Setelah itu, kemitraan atau wirausaha yang dimiliki dan dijalankan oleh dua orang atau lebih yang memiliki kesepakatan bersama dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat yaitu franchising atau wirausaha yang dimiliki dan dijalankan oleh pemilik waralaba yang memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan merek, produk, dan sistem yang dimilikinya. Setelah itu, wirausaha sosial atau wirausaha yang berfokus pada mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan lingkungan. Baiklah, sekian dari bentuk-bentuk wirausaha. Diucapkan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Virgilinia Ondang dengan NIM 210122026 dan pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat. Bentuk-bentuk kewirausahaan. 1. Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari segi pengelolaannya. Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari segi pengelolaannya.
Pertama, badan usaha industri adalah badan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Yang kedua adalah badan usaha perniagaan, adalah badan usaha yang mengelola usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Yang ketiga, badan usaha agraris adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dalam usaha tanah. Yang keempat, badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang mengelola dan mengolah penggalian, mengambil, serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Yang terakhir, badan usaha jasa adalah badan usaha yang usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Yang berikut bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legalitas hukum. Yang pertama, badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang didirikan oleh seorang dan ia sendiri yang memimpin pemiliknya serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua, persekutuan firma adalah badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama serta merekalah pemiliknya. Yang ketiga, persekutuan komanditer adalah suatu perkumpulan di mana satu atau lebih anggotanya mengikat diri untuk menyerahkan modal ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih beberapa anggota lainnya dengan nama bersama dan mereka merupakan pemiliknya. Yang keempat, perseroan terbatas adalah suatu perseroan yang memperoleh modalnya dengan mengeluarkan sero-sero atau saham di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diberikan. Demikian presentasi yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saya Muhammad Sutojo Mokoginta dari kelas 4A KBG. Di sini saya akan membahas makalah tentang bentuk-bentuk wirausaha. Jadi wirausaha adalah orang yang berani mengambil risiko dan memenuhi bisnis yang mengembangkan usahanya. Wirausaha berasal dari keinginan seseorang untuk memulai usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan finansial dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seiringi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, peluang untuk memenuhi bisnis semakin terbuka lebar dan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Kita masuk di pembahasannya. Di sini ada bentuk kewirausahaan badan usaha industri, yaitu adalah badan usaha yang pekerjaannya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi, dan prosesnya dalam pengolahan bahan dasar tersebut merupakan proses pengolahan bentuk barang jadi yang menimbulkan banyak manfaat. Misalnya badan usaha industri itu bergerak pada industri logam, industri tekstil, industri sepatu, industri kerajinan tangan, industri mobil, industri makanan, dan sebagainya. Kemudian ada badan usaha perniagaan. Perniagaan atau badan usaha yang mengelola usahanya dengan membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang tersebut. Badan usaha perniagaan merupakan badan usaha yang bergerak dalam aktivitas menyalurkan dan menjual kembali dari produsen ke tangan konsumen. Contoh badan usaha tersebut antara lain adalah ekspor, impor, dan grosir, agen, pedagang, eceran, dan sebagainya. Kemudian ada badan usaha agraris, adalah usaha yang bergerak dalam pengolahan dalam usaha tanah, misal pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan sebagainya.
Bahan usaha agraris sangat erat hubungannya dengan keadaan alam, misalnya iklim, cuaca, keadaan tanah, dan sebagainya. Demikian perkataan lainnya, badan usaha agraris itu merupakan badan usaha yang mengelola dan memanfaatkan bantuan alam, sehingga barang yang diolah itu banyak manfaat untuk kepentingan konsumen. Selanjutnya ada badan usaha ekstraktif, adalah badan usaha yang mengolah dan mengelola penggalian, mengambil serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Jadi contohnya badan usaha ekstraktif antara lain adalah pertambangan, pembuatan garam, pembuatan migas, dan sebagainya. Barang-barang yang sudah tersedia dari pertambangan diantaranya timah, batu bara, minyak aspal, perak, emas, tembaga, seng, besi, bajas, dan lain sebagainya. Kemudian ada badan usaha jasa, adalah badan usaha yang aktivitasnya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Badan usaha ini hanya memberikan atau menyewa jasa kepada orang lain atau badan usaha lainnya. Badan usaha jasa dapat dipisahkan menjadi badan usaha finansial dan badan usaha non-finansial. Kemudian ada badan usaha finansial yang tadi saya sudah jelaskan, yang bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa kredit uang. Contoh badan usaha finansial antara lain bank, koperasi, asuransi, dan sebagainya. Kemudian ada jasa usaha non finansial yang aktivitasnya memberikan pelayanan jasa-jasa lain di luar pemberian kredit uang atau permodalan. Badan usaha ini diantaranya sebagai badan usaha persewaan, misalkan persewaan alat-alat pesta, persewaan gudang, persewaan kendaraan, dan sebagainya. Badan usaha jasa hiburan, misalnya bioskop, panggung, kesenian, dan sebagainya. Dan badan usaha profesi, misalnya jasa angkut publik, jasa dokter, jasa arsitek, dan sebagainya. Dan yang terakhir badan usaha pertanggungan, misalnya jasa asuransi, jasa bank, dan sebagainya. Selanjutnya kita lanjut wirausaha individu. Wirausaha individu, bentuk wirausaha ini dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja. Wirausaha ini mengambil resiko secara pribadi dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang sudah diambil. Kemudian ada wirausaha kemitraan. Wirausaha kemitraan adalah bentuk wirausaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Masing-masing mitra memiliki peran bertanggung jawab yang sama dalam menjalankan bisnis. Kemudian ada wirausaha sosial, adalah bentuk wirausaha yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Wirausaha ini menggabungkan aspek bisnis sosial dengan mengembangkan solusi inovatif untuk masalah sosial. Kemudian ada wirausaha online. Wirausaha online berbentuk wirausaha yang menggunakan internet sebagai media utama menjalankan bisnis. Contohnya adalah bisnis website, bisnis online shop, atau lainnya. Kemudian ada wirausaha waralaba, adalah bentuk wirausaha yang memanfaatkan merek atau brand yang sudah terkenal dan memiliki sistem operasional yang terstandarisasi. Wirausaha ini akan membeli hak waralaba dari pemilik merek dan atau brand tersebut. Kemudian ada wirausaha franchise. Wirausaha ini menggunakan hak untuk memasarkan atau menjual produk atau jasa dari pemilik merek atau brand tersebut. Kemudian ada wirausaha manufaktur, yaitu wirausaha yang berproduksi barang secara massal dengan menggunakan mesin-mesin tertentu. Contoh
wirausaha ini adalah bisnis pabrik baju atau pabrik makanan. Kemudian ada wirausaha jasa, yang sudah kita kenal menawarkan jasa kepada konsumen, contohnya bisnis travel, agen atau bisnis konsultan. Kemudian ada wirausaha pertanian yang memproduksi produk-produk pertanian seperti sayuran, buah-buahan, dan bahan baku pangan lainnya. Dan yang terakhir adalah wirausaha teknologi. Adalah bentuk wirausaha yang mengembangkan produk atau jasa teknologi. Contohnya wirausaha teknologi adalah bisnis startup atau pengembangan aplikasi. Jadi kesimpulannya, wirausaha memiliki beragam bentuk dan dapat disesuaikan dengan minat dan keahlian individu serta kondisi pasar yang ada. Pemilihan bentuk wirausaha yang tepat dapat membantu dalam mencapai kesuksesan dalam bisnis yang akan dijalankan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Tandian dari kelas 4 AKBG dengan NIM 21012018. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk wirausaha. Wirausaha adalah seorang yang menciptakan dan mengembangkan bisnis dengan mengambil risiko dan inisiatif sendiri. Dalam bidang teknik sipil, ada beberapa bentuk wirausaha yang dapat dilakukan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah kontraktor konstruksi. Seorang kontraktor atau konstruksi merupakan wirausaha yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi, bangunan, dan infrastruktur. Mereka dapat membuat proposal untuk proyek-proyek konstruksi dan bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya manusia, material, dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua adalah konsultan teknik sipil. Konsultan teknik sipil adalah wirausaha yang memberikan layanan konsultan teknik sipil kepada klien mereka. Layanan ini mencakup pengembangan desain, pengawasan konstruksi, pengukuran, perencanaan, dan manajemen proyek. Yang ketiga adalah pengembangan properti. Seorang pengembangan properti atau pengembang properti adalah wirausaha yang membeli tanah dan mengembangkan properti di atasnya. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana pengembangan, mendapatkan izin dan persetujuan yang diperlukan, dan mengkoordinasikan konstruksi bangunan. Yang keempat adalah kontraktor jalan. Kontraktor jalan adalah wirausaha yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan. Jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya. Mereka dapat bekerja dengan pemerintah dan perusahaan swasta dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah ahli geoteknik. Ahli geoteknik adalah wirausaha yang ahli dalam mempelajari kondisi geologi dan tanah, serta memahami bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi proyek teknik sipil. Yang kelima adalah pemborong bangunan. Pemborong bangunan adalah wirausaha yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi bangunan. Mereka dapat mengambil tanggung jawab penuh dari desain, pembelian material, pengawasan konstruksi, hingga penyelesaian proyek. Pemborong bangunan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sekian saya, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Jessica Janis. Saat ini saya akan membahas tentang topik yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk kewirausahaan. Yang pertama, badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang pekerjaannya mengelola bahan mentah menjadi bahan menjadi yang siap dikonsumsi. Yang kedua, badan usaha perniagaan. Badan usaha perniagaan ini adalah badan usaha yang pengelolaan usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali. Yang ketiga,
badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dalam usaha tanah, misalnya pertanian atau perkebunan. Yang keempat, badan usaha ekstraktif. Badan usaha ini adalah badan usaha yang mengelola dan mengambil serta mengumpulkan kekayaan dari alam. Yang kelima, badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang aktivitas usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kristi Teresa Katiandago dengan NIM 21012030 kelas 4 AKBG, Prodi Konstruksi Bangunan Gedung Teknik Sipil. Di sini ada bentuk-bentuk dari kewirausahaan. Yang pertama, badan usaha industri, yang kedua, badan usaha perniagaan, ketiga, badan usaha agraris, keempat, badan usaha ekstraktif, dan yang terakhir, badan usaha jasa. Demikian hasil presentasi dari makalah saya yang berjudul kewirausahaan.